Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa. Amin saudara ya. Kita sudah diberkati dan diberi kemenangan oleh Tuhan untuk kita bisa hadir dalam acara ibadah. Dan pada saat ini Tuhan sudah sediakan berkat rohani untuk kita sekalian, untuk kita bisa menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Hadi Sudarjo. Waktu dan tempat kami berikut. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita mau nyala yang luar biasa. Mas Hebri boleh di sini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan untuk saya bagikan berkat. Terima kasih buat semua jemaat GPD Anugerah yang senantiasa boleh belajar bersama. Pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar firman Tuhan, belajar bersama-sama supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Tema pagi hari ini adalah tentang pembaruan budi. Pembaruan budi, atau kita berjalan menang di atas kemustahilan. Bapak Ibu, mari kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Injil Markus pasal kedua ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca saling bergantian ya. Saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua dan selanjutnya. Kita akan baca pelan-pelan. Ini sering kita baca, tapi di sini ada pelajaran yang sangat luar biasa. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu ya? Saya akan baca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, tujuh. Mengapa orang ini berkata begitu? Yang mengujar Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12. Yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, ini sudah bisa kita baca ya. Setiap kali kita sering membaca, walaupun kita akan doa baca firman, sering kali kita baca. Tetapi kalau kita renungkan, ada 4 hal yang menjadi pengajaran besar di sini, yang menjadi kunci kita untuk keluar dari problem permasalahan, saudara ya. Saya akan mengambil 4 hal. Yang pertama, kondisi orang lumpuh yang dibopong oleh 4 orang. Kemudian ada Yesus datang di Kapernaum, menginap di suatu penginapan. Nanti kita akan belajar di situ. Yang kedua, orang lumpuh mau masuk ke rumah penginapan, tetapi banyak orang di situ tidak bisa masuk. Kemudian yang keempat, kita lihat responnya orang lumpuh.
Kita akan baca satu persatu, waktunya singkat, pelan-pelan, karena masih ada yang WA saya, Pak, jangan cepet-cepet Pak. Saya akan pelan-pelan Pak ya. Orang lumpuh. Sekarang kita melihat kondisi tadi itu ceritanya Yesus itu baru mengadakan pelayanan di Galilea, menyembuhkan orang sakit bahkan sakit kusta. Kemudian dia berjalan suatu kota ke Kapernaum. Setelah dia tiba di Kapernaum, baru banyak orang tahu bahwa Yesus datang. Maka mereka tersiar seluruh kota Kapernaum, mengumpul semua di rumah penginapan di mana Yesus tinggal. Pada waktu Yesus sedang duduk mengajar mereka, rumah itu makin lama makin banyak, dan makin penuh sampai pintunya tidak bisa dilewati lagi karena penuh orang datang. Di dalam juga ada orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat, Bapak Ibu tahu bahwa mereka adalah orang sengaja menyangkal Yesus, melawan Yesus ya. Kemudian orang lumpuh ini, dia hidungnya lumpuh, tapi dia dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia ingin datang kepadanya, tetapi kondisinya lumpuh. Maka dia bertekad hatinya minta tolong, pasti minta tolong kepada orang-orang dekatnya untuk membawanya kepada Yesus. Kita lihat kondisi dulu. Saya punya teman, anaknya beberapa tahun lalu itu kecelakaan, saudara. Saya lihat, saya besuk dia, kondisinya lumpuh. Jadi cuma bergerak kepalanya, kaki-kakinya nggak bisa bergerak. Saya cubit ini, terasa? Nggak terasa. Pada waktu kita doakan tetap, saudara, berkali-kali datang doakan tetap masih lumpuh. Saya melihat dia kondisinya nggak bisa bergerak. Kalau mau makan, makan, namanya kasih makan. Pipis, papanya ngambil pipis spotnya. Kemana-mana dia teriak, sampai miring, digotong miring. Miring kali ini, panas kakinya. Tukuk bersama di depannya. Saya melihat kondisi lumpuh, tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Padahal dia punya potensi, punya bakat, punya keterampilan, punya kemampuan di dalam dirinya. Tapi karena lumpuh, dia tidak bisa bergerak. Diem. Kemana-mana, kemana-mana, dia tidak bisa berjalan, saudara. Potensinya di dalam dirinya mati, lemah, dicubit tidak terasa. Ayo coba bangkit, dia tidak bisa, semua dipanggil untuk menolong dia. Hidupnya bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu, orang lumpuh dalam kisah ini bisa jadi contoh bagi kita. Mungkin kita nggak lumpuh secara jasmani, nggak sehat, tapi kita mungkin lumpuh secara rohani, tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa rohani kita lumpuh. Hampir rohani kita nggak berjalan. Kita sukses, kita diberkati, ya. Kita punya semuanya, ya. Tapi kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hidup, kalau kita pernah belajar, saudara, hidupan kerohanian ternyata lebih penting daripada kehidupan jasmani. Kenapa? Karena hidup jasmani ada batas waktunya, ada expirednya. Tapi yang rohani, yang jiwa kita yang ini kekal selama-lamanya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa yang rohani ini harus dipelihara, harus diberi makan, harus diberi kekuatan. Kita tidak pernah berpikir, hampir setiap hari yang kita pikirkan makan, baju, rekreasi, kesenangan, semuanya yang kita pikir untuk jasmani. Hampir rohaninya tidak terpikir. Mungkin kita sehat-sehat saja hari ini, tapi lumpuh rohani. Masih ingat sidang jemaat di Laodikia? Dia kaya, tambangnya emas yang banyak, tapi Tuhan katakan kamu miskin. Hidup kerohanian lebih penting terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kondisi orang yang lumpuh rohaninya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat adalah untuk kesenangan saya. Apa yang kita hasilkan semuanya untuk memuaskan kehidupan pribadi saya. Semuanya fokusnya saya. Saya berharap juga ada bergantung pada orang. Ada banyak saudara yang kasih Tuhan,
seperti saya mengalami. Saya dulu selalu minta bantuan saudara saya. Setiap kali saya, tolong, Ci tolong, Ko bantu, Ko tolong saya. Kenapa sih kayak kok terus minta? Saudara, pada waktu itu saya belum pernah belajar tentang Tuhan. Tetapi setelah Tuhan nuntun saya enggak. Ternyata Tuhan bisa memberikan kelengkapan di dalam diri kita, potensi semua untuk mengembangkan hidup kita. Jasmani kita boleh megah, tapi kalau rohani kita mati. Firman Tuhan berkata, kalau hidup kita terus bergantung kepada kekuatan kita sendiri, bergantung kepada orang, dan kita jauh sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 saya baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Asik ada pujian, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus? Bila setelah kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki kita bawa ke surga. Loh, maka semua yang kita miliki loh, lah tanahnya harus piye? Mobil, rumah, jabatan itu sampai menghancurkan temannya loh. Kita naik jabatan sampai menghancurkan teman kita. Kok ditinggal? Yang dibawakan kan apa? Hartanya di mana? Apa yang semua yang kita miliki masih ada di surga. Caranya tabur. Ya. Orang muslim itu berkata gini. Di dalam hadisnya saya lupa, Al-Imam kalau nggak salah. Hartamu. Jadi pada waktu dia meninggal, dia nggak bawa apa. Tapi harta yang ditinggal itu anak warisan dan cucunya. Tapi yang dibawa harta yang pernah dikasihkan, harta yang pernah disodakokan, harta yang dikasihkan orang-orang miskin, itu hartanya dia. Di Alkitab sudah ada lebih dulu. Sebelum itu berkata, di Injil sudah ditulis dulu bahwa setiap yang Tuhan berikan pada kita itu ada hartanya orang lain. Kalau harta orang lain itu kita berikan, maka itu harta kita yang disimpan di. Simpanlah hartamu di surga, karena ngengat karena tidak merusaknya. Caranya nyimpen ada nggak bang di surga di sini? Sini nanti kayak si kotak bang surga ada nggak sini? Caranya beri buat Tuhan, beri buat persembahan Tuhan. Lumpuh. Kalau kehidupan kekristenan kita tetap tidak berubah, tidak mengalami perubahan dari kenal Yesus sampai sekarang tetap tidak berubah. Mari periksa, koreksi. Jangan-jangan kita lumpuh itu dosa enggak? Nanti katakan di Alkitab di ayat 5. Yesus ngomong gini, imanmu dosa sekali. Imanmu telah menyelamatkan dosa. Artinya pertama kali diampuni dosanya dulu, enggak bangun berjalan tidak, tapi dosanya dulu. Saudara, orang lumpuh tadi itu gambaran. Kalau kita tidak mengembangkan hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi lumpuh itu dosa. Nanti ya kita bahas ya. Sekarang yang kedua, yang kondisinya orang lumpuh. Sekarang kita lihat kondisinya Yesus berada di penginapan. Penginapan rumah besar, mungkin kalau sini hotel mungkin ya, atau losmen mungkin. Kita lihat di depan Yesus sudah banyak orang di ruangan ini, penuh. Kalau kita lihat di terjemahan firman Tuhan yang lain, di firman Allah yang hidup, FAYH, Bapak lihat di situ, itu sampai berjubel-jubel, sampai keluar pintunya ini penuh di depannya. Di sini pintu tuh, jadi mau keluar gak bisa, mau masuk gak bisa, saking penuhnya mereka mendengar Yesus mengajar. Dan di situ juga ada orang ahli Taurat yang senantiasa mau menyerang Yesus. Ini kondisi yang berada di dalam rumah. Sekarang masalahnya di mana, Pak?
Masalahnya orang lumpuh tadi itu sudah bosan hidup dengan lumpuh. Dia minta kekuatan untuk bertemu dengan Yesus. Dia dibopong dengan 4 orang pakai tandu. Gotong masuk 4 orang, sudah saya pintu lewat sini, tidak bisa karena penuh. Lewat belakang penuh. Sudah nggak ada harapan bagi orang lumpuh. Mau lewat karena dia ingin harus ketemu Yesus. Tapi nggak ada jalannya. Penuh semuanya, ruangnya penuh, nggak bisa lewat. Maka yang membopong dia punya ide, lompat Pak, buka pintu atap Pak, bobol pintu atap, orang lumpuh dibopong ke atas, diturunkan tepat, kalau terjemahan Pak ya, depannya persis Yesus. Apa Pak maksudnya? Ini kalau kita baca biasa, tapi kalau kita minta hikmat, ini luar biasa. Orang lumpuh ini punya problem permasalahan besar. Jalan ke sini tutup, jalan ke sana tutup, tidak bisa terselesaikan menurut dia. Tetapi dengan bantuan 4 orang yang dibopong, dia berhasil melompati orang di depannya untuk turun persis di depan, tepat berada di depan Yesus. Ya, kalau sudah baca, tadi kan mayatnya di lubangnya mayatnya maaf. Orang lumpuh tadi kan digotong, dinaikkan, dibopong, atapnya dilobangi, dijatuhkan, diturunkan persis di depannya Yesus. Saudara, problem permasalahan kita tidak akan pernah berhenti. Mesti terjadi ekonomi, keluarga, hubungan sosial, dan sebagainya, kesehatan apalagi, mesti terjadi dan tidak pernah berhenti, terus berjalan, karena itu adalah proses. Ada yang proses tetap berjalan, ada yang prosesnya berhenti. Bagaimana Pak supaya nggak berhenti? Ini contoh, si lumpuh mau ketemu Yesus, tapi ada halangan. Banyak orang nggak bisa lewat, pintunya tutup. Dia, orang Pak tadi membawa dia naik, mengatasi masalahnya. Masalahnya di sini, tapi orang lumpuh dengan 4 orang tadi, dia mengatasi masalah, mengatasi masalah. Artinya apa? Kalau kita problem permasalahan, dia menuliskan sini, jangan dipikir masalahnya itu sama dengan kita pikir. Kita harus naik di atasnya masalah. Naik atas masalah gimana? Maksudnya gimana Pak? Ini masalah tingginya segini, kita jangan tinggi segini. Kita tinggi segini tetap sama, kita selesaikan di masalah yang sama. Kita harus di atasnya ini, kita harus melompat di masalah itu. Seperti orang lumpuh tadi dibawa naik ketemu Yesus setelah melompati orang-orang yang berumur banyak. Caranya gimana Pak? Ini kan cerita lumpuh Pak, melompati temboknya gampang, melompat saja. Tapi kalau kita yang hidup, caranya gimana Pak? Saudara, coba kita baca Roma 12 ayat 2. Bantu mulai dari gitu ya. Bapak Ibu dicatat ya. Roma 12 ayat 2 kita baca bersama-sama. Ini caranya, yang dikasih cara, firman Tuhan kasih cara sendiri. Kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Jadi problem yang kita hadapi di mana sekarang? Di dunia atau di surga? Yang kita hadapi kalau kita menghadapi problem di dunia, firman Tuhan berkata, janganlah kita serupa dengan, tapi kita harus mengadakan upgrade pikiran, pembaharuan pikiran. Bapak Ibu semua punya HP, pasti punya HP. Pernah lihat HP-nya ngalih pembaharuan sistem? Pernah ya? HP aja mengalih pembaharuan sistem, saudara. Kalau nggak pembaharuan nanti ketinggalan. Update
Ya, pembaruan sistem. Nah, Tuhan mau kalau problem di depan kita ini kita nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa memaksakan menyelesaikan dengan cara dunia, maka kita harus mengadakan pembaharuan pikiran, budi, mind, artinya pikiran, ada tempatnya jiwa, tapi ini di konteks pikiran. Pikiran kita harus dirubah. Yang tadinya berpikir mengatasi secara dunia, tapi sekarang harus bisa di atasnya. Caranya apa? Pakai cara apa? Pakai cara? Ada yang tahu? Pakai caranya? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya berasal dari mana? Dunia apa surga? Saya ingin yakin, Bapak Ibu meyakin, Bapak Ibu saya ingin serius, Bapak Ibu tak tanya yakin. Bapak Ibu dan saya ini loh, saya tanya Ibu sekarang. Bapak Ibu itu benihnya dari dunia ini apa dari surga? Yakin ya? Kok tapi ya ini kok nggak yakin ya? Gitu. Yakin sudah dari surga? Anda tahu pegangan saudara bahwa saya saudara dari surga? Kalau saya ditanya, kamu yakin dari surga? Ya yakin. Anda tahu yakin dari surga? Yakin? Percaya ya dari surga? Aduh, pokok retok. Gak percaya ya? Wis pas tak buka ayatnya. Yohanes 17, coba bantu saya media. Yohanes 17 ayat 14 sampai 13. Yohanes 17. Bapak Ibu buka semua ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Kita baca secara utuh dulu ya. Sudah, tunggu ya, saya baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sebentar. Sekarang saya buat spesifik, khusus pribadi buat Bapak Ibu. Yang aku di sini, kalimat aku, kata aku di situ, itu siapa? Yesus. Firman-Mu itu siapa? Bapak. Terus itu mereka murid-murid. Mereka itu murid-murid. Siapa itu? Saya. Nanti aku supaya spesifik ganti Yesus. Mu ganti Bapak. Mereka pribadi, saya. Nanti situ ada engkau, Bapak. Kita baca sama-sama pelan-pelan, ya, supaya saudara yakin. Ayat 14 ya. Yohanes 11:14 sama-sama. Yesus telah memberikan firman Bapa kepada saya, dan dunia membenci saya karena saya bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. 15. Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil saya dari dunia, tetapi supaya Bapa melindungi saya daripada yang 16 sama-sama. Saya bukan dari, sama seperti bukan dari. Amin. Yesus dari mana? Yakin Yesus dari surga? Nanti baca sini di rumah ya. Nah, kita baca ayat Markus 6 ayat 19. Yesus dari surga. Saudara, kalau saudara dan saya betul yakin dari surga, sama dengan Yesus dari surga, sekarang kenyataannya kita hidup di dunia. Makanya Yesus Bapak, Yesus diminta Bapak memberikan supaya kita dijaga, itu diberikan perlengkapan untuk hidup di dunia. Bapak Ibu, saya kira pernah di sepeda motor yang baru, mungkin misalnya Honda misalnya. Kalau beli sepeda motor Honda baru, Bapak Ibu disertai dengan buku petunjuk pemakaiannya, betul? Buku petunjuknya disikan, Pak, ini rating kanan, rating kiri, ini lampu, ini rem, ini ban, ini depan, belakang. Fungsinya dijelaskan masing-masing. Ini uli untuk mesin begini. Ini insinya pertama bisa, petali bisa. Kalau nggak ada ya kasih yang paling bagus bisa. Soalnya jangan Pak.
Saat sepeda motor kita isi sesuai dengan petunjuk yang ditujukan tadi, kita isi bensin sesuai dengan buku petunjuknya, maka saat di starter sepeda motor bunyi jebol. Siap kakak? Kan kita berangkat keliling ini nghabiskan bensin 1 botol. Keliling sepeda motoran. Dari keliling kan panas. Bapak Ibu berhenti beli es Coca-Cola. Diminum kok seger ya. Es Coca-Cola tak minum seger, kalau motor tak isi es Coca-Cola kayaknya lebih seger lagi. Kita isi es Coca-Cola, masukkan di sepeda motor. Terus kita starter, bunyi nggak? Terus kita bawa ke gereja. Oh, nggak bisa bunyi motor saya om, minta bantuan doa. Dalam nama Yesus bunyi motornya. Starter, bunyi nggak? Lu gak bunyi kenapa? Menyalahi buku petunjuknya. Kalau ada problem permasalahan di dunia terjadi, kita mentok gak bisa masuk, kita mentok gak bisa masuk, gak bisa terpecahkan. Kok gak bisa ketemu Yesus menyelesaikan masalahnya di situ? Balik lagi ke buku petunjuknya. Bapak Ibu sekarang sadar habitat kita pertama kali tinggalnya di mana? Di surga. Tapi sekarang kita tinggal di dunia. Misalnya seorang penyelam, kita mau nyelam dasar laut nih, lihat foto-foto karang-karang, foto ikan yang bagus-bagus. Dengan kondisi seperti ini, kita selam, 10 menit, ngapung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Gak ada perlengkapannya. Coba kalau diperlengkapi, pakai semua penghapus, masuk, blung, 1 jam tuh, kok moto video. Bisa. Kenapa? Ikan air itu habitatnya ikan. Kita habitatnya di darat. Kalau masuk ke laut, habitatnya berbeda. Kita harus pakai kelengkapan supaya bisa bertahan lama di situ. Bisa foto-foto, bisa karang-karang gitu ya. Ya karang foto sana foto sini gitu ya. Balik. Tetapi kalau nggak menggunakan perlengkapan, cuma 10 menit terus ngapung sudah. Sama dengan kita. Habitat kita asalnya di surga. Sekarang kita ditaruh Tuhan di dunia ini menjadi duta besar kerajaan surga. Menampung semua orang, memberitakan kabar kemenangan, kabar sukacita supaya datang kepada Tuhan, itu kita bawa masuk ke surga. Tapi kalau kita tidak menggunakan kelengkapan yang dari surga, kita tertindas oleh dunia ini. Kapan hari ada berita-berita menegakkan di televisi, dunia ekonominya sudah menurun semua, bahkan sudah ada yang kolaps semuanya. Indonesia malah BBM naik, ribut semuanya. Bahkan ada nanti kalau nggak bisa makan gimana Pak? Ini bahkan ada tanggungan macam-macam Pak. Saya punya semangat juga, Pak ini masih ada kurus hal macam Pak. Ini bingung saya Pak. Bahkan malah anak sing selingkuh. Sudah dunia maret dia berputusan, jangan kerja malah di jalan pintas. Mana selingkuh untuk jadi kebutuhan ini? Nggak bisa. Kembali ke buku manual. Kembali kepada buku manualnya apa sebenarnya? Buku manual yang Tuhan kasihkan ke kita itu adalah firman Tuhan. Pada waktu si lumpuh tadi bisa mengatasi masalahnya, bisa melompati dan tumpah di depannya Yesus, maka Yesus saat itu dia bilang apa? Coba ya ayat 5 Pak tadi. Ya Markus. Jadi pada waktu orang lumpuh sudah berada di depannya Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lihat kepada orang lumpuh itu, hai anakku, apa saudara? Mengapa kok? Ya anakku, bangun, bangkit dan bangunlah. Kok gak gitu? Hei anakku, dosamu sudah. Kalau kita mau meninggalkan kelumpuhan kita untuk masuk bertemu Yesus, maka dosa kita diampuni. Orang lumpuh itu gambaran kayak tadi, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, menjauh daripada Tuhan, lumpuh rohani. Itu dosa. Tuhan katakan
lompat pembawaran budi. Pikiran kita diubah. Hidup kita tidak boleh seperti dunia, tapi kita harus di atasnya dunia, yaitu pakai surga. Pola pikir kita tidak boleh pola pikir dunia lagi, tapi pakai pola pikir kerajaan surga. Jadi kalau ada problem permasalahan, cara mengatasinya gimana Pak? Kalimat mengatasi aja sudah tahu, saudara, berasal kata dari atas, atas, akhirannya i. Berarti kita harus berada di atasnya masalah. Apa sih masalah yang paling banyak? Ekonomi. Masalah ekonomi Pak paling banyak Pak. Supi dagangannya Pak. Sekarang pembelinya harga naik, BBM naik, jadinya ikut semua terpengaruh Pak. Pendapatan turun 50-60%. Kalau kita berpikir persis dengan cara dunia, stres, sebenarnya nggak bisa happy. Tapi kalau pikiran kita diperbarui, disamakan dengan Kristus, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita happy saja. Biarkan dunia resesi, biarkan dia menakutkan, jangan didengar. Dr. Fred, saudara dari Amerika, dan Pak Arialus minta di Jakarta, saya melihat pas online, dia berkata, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mempengaruhi jiwa kita. Saat kita di gereja, yes, percaya Yesus luar biasa. Tapi pada waktu pulang dia dengar suara lain, dia berkata, ya lah, nanti misalnya aku kan kayak sembako, lihat dagangku gak pahit. Merubah apa yang kita lihat itu bisa berubah. Oleh karena itu dia bisa begini. Hati-hati apa yang kita dengar, hati-hati apa yang kita lihat. Karena secara tidak sadar kan mempengaruhi jiwa kita, gelombang jiwa kita, saraf kita ini mengikuti. Oleh karena itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan memberikan apa? Kelegaan. Kapan Pak kita datangnya? Kalau minggu atau Sabtu malam, atau minggu pagi aja, saat kita mau libur. Tuhan mengundang kita setiap hari. Setiap hari adakan koneksi dengan Tuhan. Baik Ibu saja. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat ini seperti keluarga saya sendiri. Ayo kita bersama-sama belajar, karena saya pun juga belajar. Setiap hari harus konek sama Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang lumpuh, tapi orang yang terus dekat sama Tuhan. Penghalangnya apa tadi itu Pak? Penghalangnya kita tadi itu apa toh Pak? Orang banyak, ada orang ahli Taurat, itu apa toh yang menghalang saya? Saya sudah berdoa berkali Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan tolong perjalanan saya dalam nama Yesus. Tuhan tolong ekonomi saya dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya. Tapi kok ada perubahan dia Pak? Kalau nggak ada perubahan, yuk koreksi diri. Ke buku manualnya lagi. Ada nggak kita menyimpang dari manualnya? Motor tadi harusnya isinya pertamax atau pertalite atau bensin, kita isi dengan Coca-Cola. Menyimpang dari manualnya. Saatnya kita menyelam ke dasar laut harus pakai kelengkapan selam, tapi gak terjun bebas. Kembali lagi ke manual booknya, buku manualnya kita ditaruh di dunia ini, ada buku manualnya, yaitu angel Pak. Melakukan firman Tuhan itu angel, dia angel. Kalau kita sendiri melakukan firman Tuhan, dia angel. Kita berkata Yesus Tuhan, itu ya angel. Tetapi Bapak tadi itu sudah berjanji, Yesus sudah minta ke Bapak supaya kita diberikan penolong. Siapa penolongnya? Roh Kudus. Kita kan ada Roh Kudus. Ini ada firman. Ini buku manualnya. Roh Kudus tolong saya. Ini caranya melakukan gimana? Kan kita bisa Tuhan tolong. Roh Kudus ya di jalan. Roh Kudus tolong. Cara melakukan ini gimana ya? Saudara duduk, jangan buru-buru ambil keputusan, jangan buru-buru jalan keluarnya singkat. Pokoknya dapat
penghasilan banyak, dapat untung yang banyak, apapun dihalalkan. Karena saya sudah mengalami kejujuran paling utama. Memang kejujuran itu lama daripada yang tidak jujur. Sekarang kita berdua tidak jujur sekali, kita sudah mau minta berapa juta, beripat berapa M, langsung dapat. Tapi kalau kalau kejujuran, nabung 50, 10.000, 20.000, 100.000, nabung sebulan nabung sampai setahun sih sampai setahun 10 juta dalam waktu 2 tahun. Bisa bapak ibu nikmati dengan damai sejahtera daripada 1 M dengan hasil yang tidak halal, membunuh. Saya bekerja 13 tahun ya di Malang, tidak ada hasilnya apa-apa, menghabiskan saya semua. Tapi setelah kita kembali belajar sama Tuhan, ngumpulin dulu saudara, uang recehannya orang beli itu loh, 100.000, 100.000, 100.000, 50.000, dikumpulin, itu jadi berkat, dinikmati. Ternyata banyak anak-anak menikmati, keluarga menikmati, ada damai sejahtera. Dikira orang yang kita memang tidak bisa memungkiri Tuhan, saudara. Banyak orang cepat kayanya, bahkan bertumpuk-tumpuk, tapi seperti kelihatan juga bahagia saja, nikmat saja. Mereka pergi beli sana, uangnya banyak, depositnya banyak, mereka tambah kaya. Tapi Tuhan tidak pernah hukum dia. Kita melihat dia aman-aman saja. Anaknya juga kuliah jadi dokter, anaknya juga di pejabat, aman-aman saja. Sampai ada orang terkenal di Alkitab, pemazmur, ingin mengikuti hidupnya seperti orang-orang seperti ini. Tapi setelah dia bertemu Tuhan, dia tunjukkan dalam Mazmur 73 yang sekali saya katakan, orang-orang itu sedang digiring ke tempat yang licin untuk dibinasakan. Sedangkan saudara dibawa terus mendekat sampai kepada pangkuan yang Bapak. Lalu kasih Tuhan, respon orang lumpuh yang terakhir tadi. Saat dia bertemu dengan Yesus, apa yang dilakukan? Ayat 11-12 ini. Ayat 11 ya. Ini setelah si lumpuh berada di depan Yesus, dan Yesus lagi berbicara dengan ahli Taurat. Sekarang siapa Yesus? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Pada waktu kita sudah bertemu Yesus, firman Tuhan sudah berkata, ya. Orang lumpuh tadi setelah berkata, bangunlah, si lumpuhnya masih tidur, bangun. Si lumpuh langsung tidur, bangun. Saya ulang lagi. Pada waktu Yesus berkata, bangunlah, orang lumpuhnya bangun. Sekarang kalau Yesus itu kan firman Tuhan berkata, jangan. Apa yang kita lakukan? Padahal tadi kemauan kita dibilang Tuhan, jangan. Apa harus kita lakukan? Titik ele Tuhan. Lek misalnya gini ya Tuhan, titik mau gak akel. Masih ada tawar menang. Tetapi firman Tuhan pada malam pagi hari mengajar kita, kalau kita sudah bertemu firman Tuhan berkata, jangan, tetap jangan. Tidak, tetap ya, tetap ya. Kalau firman bilang tidak, ya tidak. Kalau ya, ya. Bapak Ibu, yang menghalangi kita, yang terakhir ya, yang terakhir. Tadi ceritanya si lumpuh tadi sudah bisa mengatasi masalahnya, sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah bebas. Saudara dan saya diajari ada problem permasalahan,
mentok, tidak bisa terselesaikan, jangan buru-buru berjalan pintas. Yuk introspeksi diri, perbarui pikiran. Kita jangan serupa dengan masalah yang kita hadapi, tapi kita harus pembaruan budi pikiran. Kita kembali ke manual budi. Masalah yang kita hadapi ini masalah apa? Oh, masalah ini masalah yang tidak memungkinkan. Sebenarnya mukjizat ini disediakan Tuhan untuk kita, tetapi yang menghambat ini adalah, ada penghalangnya, ini adalah ketidakpercayaan kita itu loh yang buat penghalang. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah nggak melihat KKR banyak ini yang kemudian yang bantu-bantuan itu berdua semua di sini. Ini sebelum saya melihat Batu Tinggal itu ada KKR di lapangan, saudara. Ada tenda orang sakit, tenda orang disembuhkan. Tapi sebelum tim datang, mereka sudah kumpul banyak, ada kursi roda macam-macam. Ada Mbak Maduan datang, ada berdua semua tumpang tangan macam-macam. Semuanya. Pada waktu ibadah sudah mulai, kemudian tanya yang terakhir, katakan siapa yang sembuh, naik ke atas, angkat tangan. Ada kursi roda, terus pada itu dibincang, kursi roda dibuang, dia nari-nari, sudah. Tetapi juga ada Mbak kursi roda, tapi dia nggak sembuh pada waktu. Ada lagi yang pulang, tadi kursi rodanya dilepas kok pulang naik kursi roda lagi. Pernah lihat Bapak di situ? Pernah ya? Pernah melihat itu ya? Jadi ada tumpang tangan langsung sembuh, tapi ada yang loh, kok saya masih sakit kaki ya? Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan penghalang. Penghalang ketidakpercayaan. Coba saya sedikit ya Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 12. Tolong Pak. Kisah Rasul pasal 12, sedikit aja. Kisah pasal 12, saya mengambil ayat yang 5. Itu ceritanya dengan Paulus berada di Pulau Malta, saudara. Paulus itu sedang di Pulau Malta, kemudian ada gubernur Publius. Publius itu gubernurnya, ayahnya sakit. Ayat ke-6 7 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah. Ini yang Kisah Rasul ya 12 ayat 8. Di situ ayat yang 9, Mbak, coba 9. Ya. Lalu sama ya. Itu yang Paulus menyembuhkan orang sakit, orang sakit, gubernur itu sakit apa? Disentri sama demam itu. Ya, gimana itu? Orang sakit disentri sama demam 9 atau apa ya? Pada waktu dia menyembuhkan orang sakit disentri demam itu, dia sembuh, saudara. Tapi datang pula orang-orang kota lain itu kan disembuhkan. Nah, kalimat disembuhkan dalam ayat 9 ya, saya tulis ya. Itu ada menyembuhkan di kalimat itu ada kata menyembuhkan, bahasa aslinya itu ia omai. Itu kesembuhan instan. Tumpang doa, tumpang tangan langsung sembuh. Tetapi di ayat berikutnya yang datang lain disembuhkan juga. Kata disembuhkan itu berasal kata terapeu, bahasa Ibrani di kalimat aslinya terapeu, artinya berangsur-angsur. Jadi kesembuhan bersama firman Tuhan itu ada dua, saudara. Saat didoakan langsung sembuh, dan saat didoakan dia belum langsung sembuh tapi berangsur-angsur. Sampai rumah tiba-tiba sembuh, masih di jalan sembuh. Tapi yang bikin tidak sembuh adalah ketidakpercayaan kita, bimbang. Jadi hari ini coba musik maju ya. Jelas ya firman Tuhan pagi ini berbicara tentang pengupgrade pikiran, pembaruan pikiran supaya problem permasalahan kita hadapi ini bisa terpecahkan sesuai dengan manual book, sesuai dengan buku petunjuk kita hidup di dunia. Ya, kalau tadi kita sadar bahwa kita ini tempatnya bukan di dunia tapi tempat kita di
surga, maka kita hidup di dunia ini harus menggunakan semua perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan ya. Pada hari ini tidak saya perpanjang karena nanti kita juga masih ada acara untuk tempat lain. Tapi firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu kita semuanya. Problem permasalahan memang tidak pernah begitu mudah menyimpang, tapi kadang-kadang masih terus mendatangi kita, ada di depan kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu juga punya problem permasalahan apapun, kita tidak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyangka bahwa kita. Saya akan mengajak saudara puji Tuhan. Mari saudara bagi diri sama-sama. Dia